Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin dan juga muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini di awal bulan Rabiul Awal, juga awal bulan Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Dan ini merupakan kunjungan saya yang kedua kali, di mana pada awal bulan Muharram beberapa waktu yang lalu kita pernah mengadakan pengajian di kota Cirebon membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Kajian kita di sore hari ini sebagaimana yang telah sampai kepada antum, tema dari acaranya adalah membersihkan noda murji'ah dari kalangan Ahlus Sunnah, yaitu berupa kajian bedah buku sebenarnya, yaitu sebuah kitab yang muncul kira-kira 3-4 tahun yang lalu, terbit di Saudi Arabia, yang judulnya adalah Al-Furuq, yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibni Muhammad As-Suwayyih. Buku ini dikasih takrid dan muqaddimah. Takrid itu rekomendasi dan pujian oleh seorang alim yang tidak diragukan lagi di tengah kalangan Ahlus Sunnah, rujukan Ahlus Sunnah, dan juga guru bagi banyak para ustadz dan duat kita, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan
dan juga Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh. Judul dari kitab ini itu lengkapnya adalah Al-Furuq baina aqidatis salaf wa aqidatil murji'ah fil iman. Furuq itu perbedaan-perbedaan antara akidah salaf, akidah salafiyah, akidah seorang salafi yang benar dengan akidahnya murji'ah dalam persoalan iman. Alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Lingkar Sahabat, dan alhamdulillah juga di sore hari ini antum bisa pegang bukunya. Jadi nanti saya harap kita akan simak sama-sama, karena kita nggak baca semua. Kalau dibiarin baca di rumah biasanya nggak dibaca, sehingga dari situ ya tampaklah pentingnya kajian bedah buku. Nah, dengan kajian bedah buku kita akan mengambil garis-garis besarnya serta intisari dari pembahasan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kata Nabi kecuali satu. Sabda Nabi ini bukan mimbabil khabar, sekedar berita, sekedar informasi dari beliau yang kita tidak ambil sikap darinya. Karena yang dimaksud dari sabda Nabi tersebut hendaknya kita menghindar dari firqah tersebut untuk kita menjadi golongan yang selamat. Kata Nabi, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Maka ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Itu orang yang mengikuti ajaranku sekarang dan juga ajaran para sahabatku. Mereka lah yang disebut dengan al-jamaah, sehingga muncul istilah yang dikenal dengan ahlus sunnah karena mereka berpijak di atas sunnah, wal jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah. Jadi yang menyatukan mereka itu bukan kelompok, bukan pula kartu anggota. Kalau Anda nggak daftar, Anda nggak termasuk. Kalau Anda daftar, maka Anda termasuk. Jadi dia bukan ormas, bukan partai politik, melainkan disatukan dengan pemahaman yang hak dan amalan yang hak yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara 72 golongan yang binasa itu adalah kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, yang pertama saya akan singgung itu tentang sebab ditulisnya risalah ini. Kita sebut sebagai risalah karena dia berupa kitab yang tidak terlalu banyak pembahasannya. Ya, penulisnya menyebutkan kenapa masalah ini perlu diangkat. Darinya kita mengetahui bahayanya kelompok Murji'ah. Jadi sebelum kita bahas siapa Murji'ah, apa sih Murji'ah itu? Ini jenis ya kuliner apa, pola makanan apa, ya. Nanti kita akan bahas itu. Namun saat ini sejenak kita akan
melihat apa yang melandasi penulis, kenapa beliau menulis kitab ini. Itu antum bisa lihat ya di buku yang antum pegang. Pada halaman ya yang ke 11 Romawi, jadi sebelum masuk halaman 1 atau 12 Romawi. Ya, itu di alinea yang kedua. Sudah dapat? Alinea yang kedua. Saya baca dulu ya bahasa Arabnya. Kata penulis, qala wa ra'aitu anna al-qatara qad idlahamma lamma nabatat nabitatun hadanat aqidat al-irja' wa akhrajatha bilabusin zahiruhu ar-rahmah wa batinuhu al-'adzab. Hadanat aqidat al-irja' wa akhrajatha biwajhin mu'asirin litufsida 'ala al-muslimina aqidat as-salafi bismi salaf. Jadi antum lihat di halaman ya 12 Romawi itu ya di alinea yang kedua, kata beliau, aku telah memeriksa banyak tulisan ulama. Ya di alinea yang kedua ya. Kita mulai dari alinea yang kedua. Aku telah memeriksa banyak tulisan ulama modern yang membantah kedua firqah ini. Maksudnya firqah Khawarij dan Murji'ah. Saya dapati bantahan kepada Khawarij sangat banyak. Upaya yang dilakukan dalam menyanggah syubhat mereka berlimpah. Tapi kebalikannya dengan fitnah Murji'ah, bantahannya sangat sedikit. Kemudian yang tadi saya baca ya. Padahal ini yang ketiga ya. Di baris yang keempat, ini ketiga baris yang keempat di halaman yang sama, kata penulis, kemudian aku saksikan bahayanya semakin besar ketika muncul generasi yang tumbuh di atas akidah irja dengan penampilan yang lahirnya rahmat sedangkan batinnya azab. Jadi profilnya salafi tapi ya jadi casingnya itu salafi tapi ya softwarenya itu akidah Murji'ah. Mereka tumbuh di atas akidah irja tapi dengan wajah baru dan modern guna merusak akidah salaf di tengah-tengah umat Islam sambil mencatut nama salaf. Ini ya tentang sebab ditulisnya risalah. Ada dua. Ya, bahwa sedikit yang berbicara tentang akidah irja. Kemudian munculnya kelompok yang casingnya salafi, namun setelah ditelusuri ternyata isinya bukan salafi. Ya, yang jadi persoalan adalah gak banyak yang bisa mendeteksi. Ya, nah ini kitab itu memberikan kepada kita bekal untuk mengetahui mana yang akidah salafi yang asli dan mana yang akidah salafi susupan. Ya. Kemudian antum bisa lihat juga pada halaman yang ke-8 dan 9 ya, di buku antum itu. Pada alinea yang terakhir
Udah dapat? Yuk kita simak sama-sama. Saya baca dulu ya bahasa Arabnya. Wa kadza nasha'atil murji'ah wa tatawwarat. Wa la tazalu al-firaqul irja'iyyah tas'a fi bathi bid'ahihim wa da'wati ilaiha. Wa akhiru ma kana min amril murji'ah an azharu qawlahum mansuban lis-salaf. Ya. Pada alinea kedua sebelum terakhir di halaman yang ke-8, demikianlah sejarah kemunculan Murji'ah dan perkembangannya, dan masih saja firqah-firqah irja' berupaya menyebarkan kebid'ahannya dan menyeru manusia kepadanya, dan saat ini Murji'ah menampakkan penyimpangan mereka sambil menisbatkannya kepada salaf. Bayangkan. Jadi mereka nggak terang-terangan saya Murji'ah, ini akidah, ya, tapi mereka bilang ini akidah ini akidah salah. Padahal akidahnya akidah apa? Akidah Murji'ah. Kemudian di alinea yang terakhir, wa min makri haula'il murji'ah mimman intasaba lis-salaf annahum adharu ar-radd 'ala al-murji'ah wa at-tahdhir minhum wal bara'ati min aqidatihim wa ma'a dhalika nasabu al-irja' alladhi hum 'alayhi lis-salaf wa ja'alu jumlatan mimma ajma'a 'alayhi salafu mahalla khilafin bainahum la yajuzu bi tabdi' wala tashni' kal qawli bi kufri tariki amal jawari bil kulliyah, dan seterusnya. Jadi kita baca di sini penting, karena kalau kita baca semua Arabiknya mungkin butuh waktu, karena kita waktunya terbatas. Kita lihat di alinea terakhir halaman 8. Ini juga diantara sebab ditulisnya kitab ini, adanya upaya makar dari mereka terhadap akidah salaf. Di antara makar orang-orang Murji'ah yang mengaku salafi. Jadi makar tahu ya, melakukan kejahatan. Di antara makar orang-orang Murji'ah yang mengaku salafi adalah menampakkan diri seolah mereka membantah Murji'ah. Jadi jangan heran kalau nanti ternyata dari orang-orang yang membantah Murji'ah, kenyataannya sebenarnya dia sendiri Murji'ah. Di antara makar orang-orang Murji'ah yang mengaku salafi adalah menampakkan diri seolah membantah Murji'ah dan memperingatkan umat darinya, serta berlepas diri dari akidahnya. Tapi bersama dengan itu mereka menisbatkan irja' yang ada pada mereka kepada salaf. Jadi secara diam-diam mereka bilang ini akidah salaf, padahal itu akidah irja'. Dan menjadikan sekian persoalan yang telah disepakati kaum salaf. Jadi ada persoalan-persoalan di mana kaum salaf sudah sepakat bahwa hukumnya begini. Tapi sama Murji'ah kontemporer ini mereka jadikan itu sebagai persoalan yang diperselisihkan. Mereka bilang ini khilafiyah. Ya. Sebagai perselisihan di antara mereka dalam kurung salaf. Mereka bilang ini khilafiyah di kalangan salaf. Padahal enggak. Padahal salaf sepakat. Mereka bilang tidak boleh saling membid'ahkan atau menjelek-jelekkan dalam persoalan-persoalan itu. Padahal sudah disepakati di kalangan salaf, sepakat. Apa aja contohnya di sini ada sampai 7 persoalan. Nanti ya dari 7 persoalan ini antum lihat mana yang kira-kira pernah antum dapetin gitu. Karena kan ini ya kasus-kasus berseliweran. Ya. Makalat berseliweran, statement-statement berseliweran. Ya, tentunya bagian ya ikut media sosial sedikit banyaknya pasti bersentuhan. Seperti perkataan kafirnya orang yang meninggalkan amalan anggota badan seluruhnya. Ini disepakati bahwa orang yang meninggalkan amalan anggota badan bil kulliyah, maksudnya dia enggak beramal sama sekali. Ya, dia cuma mendatangkan ucapan dan keyakinan. Dia cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah dan meyakini kebenaran la ilaha illallah, tapi amalannya perintah Allah enggak dikerjain, larangan enggak ditinggalin. Seumur hidupnya. Ya, ini disepakati oleh kaum salaf bahwa pelakunya kafir, murtad. Sebelum mendatangkan Islam.
Namun datang belakangan kelompok Murji'ah mengatakan bahwa persoalan ini katanya khilafiyah. Bahkan lebih parah lagi mengatakan bahwa persoalan ini pelakunya masih muslim karena masih mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka menyuarakan syubhat diantaranya tentang hadis orang-orang di akhir zaman yang mereka selamat cuma dengan ucapan la ilaha illallah. Ini syubhat sebenarnya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa nanti ketika Islam itu telah mengalami kemerosotan hingga nggak dikenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, sehingga manusia itu cuma kenal ucapan la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa orang itu selamat. Tapi orang-orang Murji'ah ini nggak memiliki pemahaman yang benar. Mereka menganggap hadis tersebut berlaku di setiap masa. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau sekarang di zaman sekarang ada orang yang nggak mengerjakan amalan sama sekali seumur hidupnya, cuma ngaku muslim, maka menurutnya dia itu muslim, mukmin, orang yang berislam, orang yang beriman. Padahal kaum salaf sepakat bahwa dia kafir. Terus gimana menjawab dalil yang mereka kemukakan itu? Bukankah dalil tadi menyebutkan bahwa orang-orang yang hanya mendatangkan la ilaha illallah itu selamat? Maka kita bilang itu hanya untuk orang yang hidup di akhir zaman saat di mana tidak dikenal Islam selain la ilaha illallah. Kondisinya sama seperti kemunculan Islam pertama-tama, di mana belum ada ketika itu perintah sholat dan perintah puasa dan yang lainnya. Maka orang yang mati di masa itu hanya mendatangkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena iman pada waktu itu hanya la ilaha illallah. Tapi sekarang enggak. Zaman ini sekarang nih, ya, di mana orang masih mengetahui banyak dari syariat Islam, maka kalau ada orang yang dia meninggalkan amal bil kulliyah, nggak mau beramal sama sekali, nggak mau mengerjakan perintah, nggak mau meninggalkan larangan seumur hidupnya, maka orang itu menurut ijma' salaf bahwa orang itu kafir. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, bahwa amalan anggota badan merupakan rukun dalam iman. Ini persoalan yang kedua. Artinya amalan anggota badan, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dia bukan seperti yang dibilang oleh orang-orang Murji'ah, ya, apakah syarat sempurna iman atau syarat sahnya iman, melainkan dia adalah bagian dari iman, ya, atau rukun dari iman, di mana tidak berdiri keimanan itu tanpa dia, tanpa amal. Nanti akan datang pembahasannya pada perbedaan yang pertama tentang definisi iman, bahwa Ahlussunnah meyakini iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu bukan ucapan saja tanpa perbuatan, bukan pula perbuatan saja tanpa ucapan. Jadi kalau diurai itu ada 5. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan, ucapan lisan, dan ucapan hati dan perbuatan hati, lisan dan anggota badan, 5. Nanti dibahas di perbedaan yang pertama. Nanti kita masuk situ. Artinya apa? Nggak cukup hanya dengan keyakinan dan ucapan. Ya, maka orang yang mengaku muslim kemudian dia hanya mendatangkan, yang penting saya yakin dia belum muslim pada hakikatnya, atau dia belum mengucapkan dia belum muslim juga pada hakikatnya.
sampai dia datangkan ketiga-tiganya, Pak. Sampai terkumpul tiga-tiganya. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawari wal arkan, dan amalan dengan anggota badan. Harus tiga-tiga. Ini saya bilang Bapak dimuliakan Allah, ini perbedaan yang keempat kalau saya nggak salah ya, antara akidah salaf dengan akidah murji'ah dalam bab iman, ya, yaitu berkaitan dengan talazum bainadz zahir wal batin. Ya, bahwa yang batin kita ini, keyakinan kita ini tentang kebenaran Islam itu harus diproyeksikan, harus diamalkan dengan perbuatan. Ada konsekuensi dari yang kita yakini yang harus diejawantahkan dalam tindakan. Bagi saya ini bab yang paling mengerikan dalam buku itu, Pak. Karena kita dituntut dengan bab itu bahwa iman itu harus ada amal. Iman itu harus ada amal. Nanti kita masuk ke situ. Ya, atau kita kasih isyarat aja di situ. Karena kita nggak bisa ambil semua bab. Ya, jadi antum yang ada bukunya khusus masalah itu nanti di rumah ya ambil kopi, ya, tutup kamar, baca sendiri, ya, di tengah malam, ditemani dengan suara jangkrik, ya, kemudian rasakan gemuruh yang ada dalam dada. Bahwa kita ini dalam persoalan Islam dan iman, ya, nggak ada yang menjamin bahwa kita selamat. Nggak menjamin. Itu baca itu, bab paling mengerikan bagi saya dalam buku ini. Oke, jadi ini persoalan yang kedua ya. Di mana kaum salaf sudah sepakat nih. Datang murji'ah kontemporer menjadikan itu sebagai persoalan yang diperselisihkan. Kata mereka di tengah kaum salaf. Ya. Yang kata mereka dalam persoalan ini nggak boleh saling membid'ahkan dan saling menjelekkan. Padahal kaum salaf sudah sepakat. Apa persoalan yang kedua? Bahwa amalan anggota badan itu bagian dari iman. Ya. Tadi saya sudah kasih ya sinyal ya pelanggaran terhadap persoalan ini yang bertebaran di medsos, yaitu pernyataan bahwa amalan syarat sempurna atau syarat sah iman. Ini melanggar. Kenapa? Karena yang namanya syarat itu tempatnya di mana? Sebelum perbuatan. Antum sholat, syarat sahnya sholat apa? Toharoh. Toharoh kapan? Apakah antum toharoh bersamaan dengan sholat atau sebelum sholat? Maka ucapan bahwa amalan itu syarat, apakah syarat sempurna atau syarat sah, itu namanya mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Ini bau-baunya murji'ah. Apa yang saya utarakan ini ada fatwanya dari Syekh Shalih Fauzan, Pak. Kemudian persoalan yang ketiga, di antara mereka ada yang mengklaim salaf telah ijma'. Ini klaim bohong, klaim dusta. Bahwa orang yang meninggalkan amalan itu nggak kafir. Ya. Ini kalau kita mau kelompokkan kepada permasalahan yang pertama, ya dia mirip. Ya. Kemudian yang keempat, dan di antara mereka ada yang mengklaim bahwa amalan bagian dari iman. Ya, hati-hati, ini ya racunnya di sini. Karena ketika takrir saat menerangkan iman itu pengertiannya apa, mereka bilang iman itu keyakinan, ucapan, dan amalan. Ya, mirip sama takrirnya Ahlussunnah. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Tapi ketika membahas amalan, mereka bilang amalan cuman syarat sempurna iman. Itu masuk syubhat irja' di situ. Nah, tadi saya bilang penyebutan amalan sebagai syarat berarti
digeser keluar. Yang kelima, di antara mereka ada yang menyangka bahwa mereka berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, kemudian menetapkan adanya uzur bagi penyembah kuburan. Ya, apa sih uzur itu? Uzur itu bukan tua ya, udah uzur dia udah tua, bukan. Ya. Uzur itu penangguhan. Ya, tapi yang dimaukan oleh Murji'ah bahwa pelaku syirik akbar itu diberi uzur, artinya pelaku syirik akbar itu tidak kafir persennya. Kalau kita lebih jauh menelaah ini bertentangan sama dakwah mereka. Banyak dari orang-orang yang mendakwakan tauhid, namun kontradiktif, bertolak belakang sikapnya. Gimana bertolak belakangnya? Mereka kasih pelaku syirik akbar itu ya uzur dengan mengatakan mereka enggak kafir karena jahil. Kenapa kita bilang kontradiktif? Kalau mereka ya tidak kafir karena jahil, karena nggak tahu, kenapa didakwahin? Kan kontradiktif. Biarin aja mereka nggak tahu, selamat tuh. Kalau dikasih tahu, terus tahu dan akhirnya menolak, malah jadi kafir. Kontradiktif. Ya. Jelas? Ini menunjukkan bahwa kaidah mereka ini tidak matang. Ya. Mereka memberi uzur kepada penyembah kuburan yang jahil, menganggap bahwa orang yang menyembah kuburan itu tidak kafir, ya, dengan alasan ya, kejahilan, dengan alasan tidak tahu. Nah, ini nanti kita bahas. Kenapa? Karena ini diantara persoalan ya yang disepakati di kalangan salaf bahwa pelaku syirik akbar yang menyembah selain Allah Azza wa Jal, sekalipun jahil dia tetap kafir. Ya, sekalipun dia jahil dia tetap kafir. Kemudian yang keenam, dan mengklaim bahwa salaf sepakat memberi uzur karena kejahilan. Jadi turunan dari masalah yang kelima ini klaim bohong lagi. Mereka bilang yang benar bahwa salaf sepakat memberi uzur, bahwa pelakunya penyembah kuburan itu tetap ya, masih muslim. Ya. Kenapa masih muslim? Karena mereka lakukan perbuatan itu karena ketidaktahuan. Nanti ini dibahas, pembahasannya agak ya butuh penjelasan dan keterangan lain, karena kita butuh saat ini adalah ya menyebutkan poin-poinnya dulu ya. Ya, kita baca dulu ya. Dan mengklaim bahwa salaf sepakat memberi uzur karena kejahilan secara mutlak kepada para penyembah kuburan sekalipun sudah paham hujjah dan sampai kepadanya dalil, sampai tidak terdapat pada mereka syubhat yang menghalangi pengkafiran, di samping israr wal inad, yaitu di samping sikap mereka yang bertahan di atas kekafiran dan tetap membangkang serta kerelaan mereka terhadap kekufuran. Ini masalah yang keenam. Jadi masalah al-udhru bil jahl, yang dikenal dengan persoalan memberi uzur karena kejahilan kepada ya penyembah kuburan. Yang dimaksud dengan memberi uzur artinya menghadiahkan keislaman, menganggap bahwa penyembah kubur itu masih muslim dengan alasan dia kan jahil. Melakukan itu kan karena nggak tahu. Sedikit saya kasih ya, bahwa pemahaman ini keliru. Ya, yang pertama, bahwa kejahilan yang diberi dispensasi, yang diberi uzur, ya, maksudnya uzur dalam syariat yang benar, maksudnya tidak langsung dihukum. Ya, tidak langsung dihukum. Nanti ini dibahas. Adalah kejahilan yang murni,
bukan karena kelalaian. Bukan karena kelalaian. Ya. Adapun kejahilan yang diakibatkan karena kelalaian itu klaim jahil doang. Klaim bohong. Saya nggak tahu itu karena dianya yang nggak mau tahu. Ini nggak ada uzur. Nggak ada uzur maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut ya di akhirat kafir, kufur akbar, mukhrij minal millah, kekal di neraka jahanam, dan di dunia disematkan nama sebagai orang kafir. Bisa difahami nggak ini, Pak? Ya. Adapun orang yang memang tidak tahu dari sononya, seperti misalnya orang gila, nggak bisa mikir. Ya, orang yang datang kepadanya Islam dan dia udah jompo, nggak bisa lagi nangkep sinyal-sinyal. Ya, nggak mungkin lagi dia memahami Islam. Ya, maka orang tersebut diberi uzur, ya, karena kejahilan murninya dia, bukan karena kejahilan yang disebabkan karena kelalaian dia, tapi murni emang dia jahil. Ya, diberi uzur artinya di akhirat dia ditangguhkan hukumannya. Seperti apa ditangguhkan? Ya, Allah nggak langsung menghukum dia, melainkan diuji dulu. Pakemnya dalam masalah ini adalah firman Allah Jalla wa'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak mengazab siapapun, menghukum siapapun sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Jadi misalnya di zaman sekarang nih, di dunia ada satu tempat nggak sampai kepadanya informasi tentang adanya agama namanya Islam. Ya, adanya nabi diutus namanya Muhammad. Anggap nggak sampai kepada orang itu. Maka di akhirat dia diberi dispensasi untuk gak langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di dunia tetap penyebutannya sebagai orang kafir. Tapi di akhirat gak langsung dihukum sampai Allah Azza wa Jalla ya uji dulu. Ya, berdasarkan ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kami tidak akan hukum seseorang sampai kami utus kepadanya rasul. Adapun orang yang tinggal di tengah peradaban seperti kita, ya, sampai kepada kita kitab namanya Quran, sampai kepada kita informasi Nabi namanya Muhammad, ya, kemudian, ya, dia tidak tunduk kepada syariat Nabi yang paling tingginya yaitu tauhid, kemudian dia mengaku-ngaku saya nggak tahu. Maka alasan dia saya nggak tahu itu nggak diterima oleh Allah SWT. Itu maksudnya nggak ada uzur. Dia di dunia disebut kafir karena perbuatannya nyembah selain Allah, dan di akhirat dia kekal di neraka jahanam. Bisa difahami nggak? Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku beri peringatan kepada kamu, pada kalian bangsa Arab, dengan Al-Quran dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi siapa saja yang sampai kepadanya Quran berarti sudah sampai kepadanya hujjah. Jadi kalau anda dapatin ada orang bilang dia belum tegak hujjah padahal udah baca Quran, itu pada hakikat ucapannya mendustakan Quran. Ngeri gitu. Allah bilang udah sampai kepadanya Al-Quran, itu berarti sudah sampai kepadanya hujjah. Sekarang anda bilang dia sudah baca Quran, tapi anda bilang belum sampai kepadanya hujjah. Ini ya adalah pertentangan yang terang-terangan terhadap teks Al-Quran. Karena Allah bilang ya liundhirakum bihi wa man balagh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang Allah utus sebagai pembawa peringatan dan kabar gembira, mubasysyirin wa mundhirin, membawa kabar gembira dan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada lagi bagi manusia nanti di akhirat di hadapan Allah alasan
Ya, setelah diutus kepada mereka Rasul. Maksudnya agar nggak ada lagi bagi manusia di hadapan Allah alibi untuk ngelak dari hukuman Allah. Kenapa? Karena Allah udah tutup alasan itu. Dengan apa yang Allah tutup alasan itu? Dengan diutus Rasul. Bisa dipahami ya, ini perlu kita pahami ayat ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang telah sampai kepadanya Rasul, berarti telah sampai kepadanya hujjah risaliyah. Kalau dia orang yang sehat, akalnya tidak gila dan tidak dipaksa melakukan kesyirikan, kemudian dia melakukan kesyirikan dengan sadar tanpa paksaan, maka dia kafir, keluar dari Islam, walaupun dia ngaku saya gak tahu, saya jahil. Karena klaimnya itu, pengakuannya dia itu gak tahu, hanya klaim yang gak berguna di sisi Allah. Karena Allah udah bilang agar tidak ada lagi alibi. Nah, perkataan orang yang bilang bahwa orang yang jahil itu pelaku syirik akbar, penyembah kuburan yang jahil itu tidak kafir karena jahil, berarti dia bilang orang itu masih punya alibi di hadapan Allah. Padahal Allah bilang dia udah gak punya alibi, tapi dia bilang orang itu masih punya alibi. Bukankah itu berarti pertentangan kepada teks Al-Quran? Jadi ngeri Pak sebenarnya. Enggak terlalu gaul suaranya, anak tadi kayaknya. Luar gak dengar? Ya. Jadi ini sedikit tentang persoalan ini. Ini namanya persoalan apa? Uzur bil jahil. Apakah kejahilan itu adalah alasan yang menghalangi hukum kafir kepada pelaku syirik akbar yang terang seperti menyembah kuburan, ataukah bukan alasan? Yang benar bahwa kejahilan itu ada yang merupakan alasan, tapi yang jahilnya murni itu seperti orang gila yang tinggal di pedalaman, nggak sampai kepadanya Islam, nggak dengar ada agama namanya Islam. Adapun yang tinggal di tengah peradaban, seperti kita, sampai kepadanya informasi, ada kemungkinan untuk mencari tahu. Kalau dia jahil, itu jahilnya hanya karena kelalaian, dan kelalaian dalam persoalan tauhid dia kekufuran tersendiri. Anda ingat pembatalan ke-10, yaitu al-i'rad an dinillahi bil kulliyah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah secara keseluruhan, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah orang yang lebih buruk kezalimannya dibanding orang-orang yang diingatkan kepada mereka ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Sungguhnya terhadap orang-orang jahat itu kami akan memberi balasan, akan menghukum. Terus saya belum sampai kepadanya peringatan, katanya. Anda baca Quran, baca. Anda dengar ada orang baca Quran, dengar. Rumah saya samping masjid, itulah peringatan. Tapi Anda tidak mengambilnya sebagai peringatan, maka Anda termasuk orang yang mu'rid, berpaling, bukan orang yang jahil. Di saat orang-orang Murji'ah menganggap bahwa dia orang yang jahil dan diberi uzur, artinya masih dibilang muslim, nggak kafir. Padahal salaf menganggap dia kafir. Yang ketujuh, kemudian di atas pemahaman ini mereka mensifati orang-orang yang berseberangan dalam pendapat bid'ah yang mereka sebarkan dan mereka sandarkan kepada salaf secara dusta
dan kepalsuan ya sebagai takfiri dan khariji. Ini kejahatan mereka. Ya. Apa ini maksud yang ketujuh ini? Ya. Orang-orang Murji'ah dalam masalah uzur bil jahl itu jatuh pada pendapat bid'ah. Ya, menganggap bahwa penyembah kubur itu masih muslim walau disebabkan karena mereka melakukan kekufuran itu ya di atas kebodohan. Tadi sudah diuraikan ya bahwa kebodohan yang diberi uzur itu bukan kebodohan ya yang disebabkan karena kelalaian. Adapun Murji'ah menganggap kebodohan yang disebabkan karena kelalaian ini uzur. Dalam pendalilan mereka pun juga keliru. Mereka sebut firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Kenapa kita bilang keliru? Karena ayat itu berbicara dinafikannya azab. Maksudnya azab di akhirat. Ditiadakannya azab di akhirat sampai kami utus padanya rasul. Ya. Sedangkan yang dimaksud dalam persoalan ini bahwa pelaku syirik akbar di dunia dia kafir. Ya. Ini dalam pendalilan mereka juga keliru. Kemudian di atas kekeliruan tersebut mereka tuduh orang-orang yang berada di atas al-haq sebagai takfiri, sebagai khariji, sebagai khawarij. Ini adalah kejahatan mereka yang besar ya dalam persoalan ini. Ada yang dimuliakan Allah. Jadi ini ya beberapa yang bisa saya catat sebagai pendahuluan. Berikutnya kita akan masuk kepada apa sih ya irja dan siapa sih Murji'ah itu. Ya, jadi kita perlu tahu ini. Ya. Nah, hal ini dibahas di buku yang antum pegang pada halaman yang kedua. Ya, di halaman yang kedua. Ya. Di situ disebutkan pengertian Murji'ah menurut bahasa dan istilah. Ini nanti antum baca ya. Karena saya akan terangkan dari uraian saya sendiri tentang masalah ini. Ya. Itu antum bisa lihat tentang hakikat irja. Ya, di halaman 11 sampai halaman 12. Baik, irja itu secara bahasa dia artinya adalah takhir dan imhal. Takhir itu artinya penundaan. Ya. Al-imhal juga. Ya, fa'amhilhum tamhila. Orangnya disebut Murji'ah. Jadi Murji'ah itu bentuk isim fa'il dari irja. Ini secara bahasa. Ya, adapun secara istilah disebutkan oleh Syahrustani bahwa irja ini ada dua penggunaan. Ya. Yang pertama yang artinya takhir, yaitu penundaan. Maksudnya penundaan amalan dari pengertian iman. Tadi ya. Jadi menganggap bahwa amalan itu di luar iman. Iman itu cukup ucapan dan keyakinan. Ini penting ya.
Nanti kita akan mengetahui dari situ ya apa yang seharusnya diyakini sebagai seorang sunni salafi dalam masalah iman. Yang kedua irja yang artinya ta'ur raja, memberi pengharapan. Raja itu artinya pengharapan. Kenapa? Karena pendapat mereka mengatakan la tadurru ma'al imani maksiatun kama la yanfa'u ma'al kufri. Sebagaimana orang kafir melakukan ketaatan enggak ada gunanya. Begitu juga kata mereka, ya, orang beriman kalau dia melakukan kemaksiatan, imannya enggak kenapa-napa. Imannya tetap utuh. Ya. Ini namanya iqta'ur raja, memberi pengharapan. Sehingga menurut mereka iman itu tetap utuh walaupun pelakunya atau pemiliknya melakukan maksiat. Ini bahaya. Kalau akidah ini tersebar di tengah kaum muslimin, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi manusia nggak takut berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Karena imannya tetap utuh, ya, dan tidak dipengaruhi dan tidak rusak disebabkan karena maksiat. Ya. Dan bahwa begitu juga kekufuran tidak mencabut iman. Ya. Berbeda halnya dengan akidah ahlus sunnah. Nanti kita bahas. Ya. Jadi ini pengertian irja. Dia yang pertama mengandung makna takhir. Dia geser amalan dari pengertian iman. Jadi amalan itu cuma ucapan lisan dan keyakinan hati. Bas. Ya. Adapun ya, amalan dia bukan bagian dari iman. Nah, yang kedua, iqta'ur raja, memberi harapan. Harapannya tapi harapan palsu. Ente di PHP. Ya, di dunia ente anggap bahwa iman ente baik-baik aja. Ya, di sisi kemaksiatan yang ente jalanin, tapi ternyata nanti baru belum sampai akhirat, baru masuk alam kubur udah dikemplangin sama malaikat. Ya. Siapa yang ngasih PHP? Murji'ah. Ya. Jadi dia beranggapan sebagaimana ya, orang kafir berbuat amal soleh nggak berguna, dia balik. Oh begitu juga. Ya. Kalau orang beriman melakukan maksiat, imannya baik-baik saja, fine saja. Itu akal-akalannya mereka yang percaya nanti kena kemplang sama malaikat. Berkata Imam Tabari, "Anal aghlab min istimali ahli al-ma'rifah hadzal ism fi man kana min qawlihim al-iman qaulun bila amal." Tapi dalam hal penggunaan istilah Murji'ah itu lebih banyak kepada kelompok yang meyakini bahwa iman itu hanya cukup ucapan tanpa disertai amal. Jadi ketika disebut Murji'ah, itu larinya kepada kelompok ini yang menganggap bahwa amalan bukan bagian dari iman. Iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan. Wa fi man kana min madhhabihi anna syara'i'a laysat minal iman, dan juga pada kelompok yang mazhabnya menganggap bahwa syariat yaitu perintah dan larangan, perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, itu bukan bagian dari iman. Wa anal iman wa tasdiq bil qaul, dan bahwasanya iman itu cukup dengan mengucapkan, Anda mengucapkan la ilaha illallah tanpa beramal itu sudah cukup Anda beriman, padahal Anda dikasih umur panjang untuk beramal, tapi Anda tidak beramal. Lain hal kalau habis mengucapkan la ilaha illallah Anda mati. Ya, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cabut oleh malaikat, mati Anda. Dalam hal ini ya, walaupun Anda belum beramal, Anda selamat karena Anda nggak punya kesempatan untuk beramal. Lain hal dengan orang yang diberi kesempatan banyak, kemudian dia nggak mau beramal, perintah nggak dia kerjain, larangan nggak dia tinggalkan, kemudian bersandar hanya kepada kan saya
Yang penting la ilaha illallah. Yang penting saya nggak syirik. Gitu. Ya kan? Yang udah belajar tauhid kan akhirnya gitu nanti. Kalau nggak diterusin belajarnya. Yang penting kan saya nggak syirik, Pak. Ya. Tapi dia zina, dia mencuri, dia korupsi, yang dia hindari cuma syirik. Nah ini bau-bau murji'ah. Ya, menganggap bahwa kemaksiatan tidak mempengaruhi iman selagi yang penting dia ahli tauhid. Ini bau-bau murji'ah. Ya. Ada kitab tauhid di Ibnu Rajab penting dibaca. Jadi kalau kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memperingatkan kita dari dosa syirik besar dan syirik kecil. Kitab tauhid Ibnu Rajab Al-Hambali memperingatkan kita dari bahwa kemaksiatan dan dosa itu merusak iman dan tauhid, bahkan sampai bisa mencabutnya. Ya, sedikit demi sedikit terkikis hingga akhirnya hilang. Bukan berarti bahwa kemaksiatan itu ya adalah kekufuran, bukan, tapi dia merusak iman sampai akhirnya sedikit demi sedikit hingga akhirnya jatuh kepada kekufuran seperti yang dikatakan oleh kaum salaf bahwa al-maksiyatu baridul kufri. Maksiat itu adalah pendahuluannya kekufuran. Kalau keseringan maksiat sampai akhirnya hilang rasa pengagungannya kepada Allah SWT. Hilang rasa pengagungan kepada Allah. Ya, berarti dia dalam bahaya yang besar. Ya, jadi ini pengertian irja. Irja itu apa? Ya, simpulan akhir yang dimaksud dengan murji'ah adalah orang yang mengeluarkan ya amalan dari pengertian iman. Bisa dipahami sini. Nah, kaitannya dengan persoalan-persoalan tadi. Yang ada 7 persoalan tadi ya. Saya akan sebutkan salah satunya aja. Yang paling populer adalah masalah udzur bil jahl. Ya. Ahlus sunnah beranggapan bahwa amalan bagian dari iman. Ya. Maka orang yang tidak beramal, maka orang tersebut tidak beriman. Ya. Dan Ahlus sunnah juga beranggapan, ya, sebagaimana iman itu adalah ya ucapan, keyakinan dan perbuatan, kekufuran juga ya seseorang menjadi kufur dengan sebab ucapan, dengan sebab keyakinan, dengan sebab perbuatan dan juga dengan sebab keraguan. Dan orang ya yang mereka menganggap penyembah kubur itu ya muslim karena jahil, yang memberi uzur kepada penyembah kuburan dengan menyebut bahwa mereka masih muslim ya, itu dengan kata lain ya bahwa ya dia tidak menganggap bahwa amalan bagian dari iman. Karena ini kekufuran. Ya. Jadi korelasinya ke situ. Ini kekufuran. Ya. Hubungannya ke situ. Ya, padahal amalan bagian dari iman. Bahwa seorang itu bisa menjadi kufur dengan sebab perbuatan. Ini dia nyembah selain Allah, nyembelih untuk jin, nyembelih untuk kuburan tanpa ada paksaan, dengan penuh kesadaran. Ya, melakukan pembatal, tapi nggak batal. Ini kan lucu. Melakukan pembatal tapi nggak batal. Ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Rasail Syakhsiyah beliau mengatakan, walaupun anda hafal pembatal-pembatal sholat, tapi ketika anda sholat kemudian buang angin, anda nggak tahu hukumnya bahwa anda sudah batal, maka ilmu anda nggak bermanfaat. Dan yang seperti ini banyak terjadi. Dia hafal pembatal-pembatal Islam, mengajarkan pembatal-pembatal Islam, tapi ada orang batal Islamnya dia nggak tahu hukumnya.
dia nggak bisa putuskan. Maka orang itu ilmunya nggak benar. Ya, di antara alasannya belum tegak hujjah, belum hilang syubhat. Lain lagi dia bilang yang mengkafirkan hanya ulama. Ya. Kita orang awam nggak boleh mengkafirkan. Padahal persoalannya persoalan yang terang. Nah, kemudian, jadi setelah kita mengetahui hakikat irja, ini sedikit kita perlu singgung juga tentang perkembangan ya akidah irja ini. Ada informasi menarik di sini. Ini yang antum bisa lihat pada halaman 13 ya. Nah, pada halaman kelima apa informasi menarik di kitab ini? Bahwa lahirnya pemahaman irja itu dari kelompok Khawarij. Gimana ceritanya? Ya. Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, itu terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Ya. Di mana terjadilah sekelompok umat Islam yang nyempal, membuat ya, kelompok sendiri. Mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali. Ya. Karena menurutnya telah melakukan kemaksiatan. Nah, inilah akidahnya orang-orang Khawarij. Ya, bahwa kemaksiatan itu ya menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Seorang kafir diakibatkan karena kemaksiatan. Ini jelas akidah yang batil. Namun muncul setelah itu ya kelompok yang tawakuf, abstain. Ya, nggak mau mengkafirkan Muawiyah, nggak mau mengkafirkan Ali. Ya. Lantas apa sikap mereka? Sikap mereka irja, yaitu menunda memberi keputusan terkait dengan mereka, terkait dengan Muawiyah dan Ali. Ya. Nah, kelompok yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa ya, Muawiyah dan Ali itu tidak dikatakan Muslim dan tidak juga dikatakan kafir. Tidak Muslim atau kafir. Ya. Nah, di halaman yang kelima itu pada ya hal ini yang pertama di sini disebutkan nasya'at bid'atul murji'ah fi awakhir asr as-sahabah. Wa hadhihi an-nash'ah kanat ala ithri awwal niza'in hadatha fil ummah wa dhalika fi hukmil amali wa dukhuli fi musammal iman. Kemunculan murji'ah ini ya, kelahiran ini terjadi setelah munculnya perselisihan yang pertama kali terjadi di tengah umat, yaitu tentang hukum amalan anggota badan, dan masuknya amalan ke dalam penamaan iman, dan perselisihan tentang pelaku dosa besar. Ini adalah persoalan tentang ya, apakah kemaksiatan itu menyebabkan pelakunya kafir atau tidak. Ya. Nah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya adalah tentang kesimpulan. Ya, ini kesimpulan dari saya ya. Ini enggak ada di buku. Atau antum bisa baca di buku ya. Tentang kesimpulan perkembangan akidah Murji'ah ini. Yang pertama adalah irja' amrus sahabah. Ya. Menunda memberikan keputusan terkait perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Seperti tadi telah disyaratkan bahwa terjadi perselisihan di kalangan sahabat,
Nah, ini ada dua golongan. Yang pertama, ketika terjadi perselisihan di antara sahabat, ya, mereka menunda memutuskan perkara para sahabat itu dengan menyerahkan urusannya kepada Allah. Artinya nggak mau mengambil keputusan, nggak mau mengambil sikap. Nah, ini yang pertama kali berpendapat dengan pendapat ini adalah Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ya, tapi kelompok yang pertama ini tidak sampai berlepas diri dari para sahabat, sehingga irja jenis ini nggak dianggap sebagai irja yang tercela. Mereka cuma nggak mau ikut campur aja. Ya. Orang yang pertama kali berbicara tentang persoalan ini Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Nah, masih ya irja amrus sahabah. Yang kedua, ya, yang tadi disebut irja amru murtakibil kabirah, yang lahir dari orang-orang Khawarij. Awalnya mereka mengkafirkan sahabat, kemudian nyempal lagi, abstain. Yang nyempal kedua kali ini abstain, mengambil sikap abstain, tawakuf. Ya, tadinya dikafirkan Ali, Utsman, para sahabat, kemudian nyempal, kemudian mereka abstain, nggak mau memberi persaksian bahwa para sahabat itu beriman. Dia nggak mau menyebut para sahabat itu beriman, dan juga nggak mau mengkafirkan. Ya, ini awal terjadinya bid'ah irja itu. Ya, para sahabat nggak disebut mukmin, nggak disebut juga kafir. Di antara mereka ini ada Muharib bin Dithar As-Sadusi dan Khalid bin Salamah Al-Kufi. Nah, kemudian lahir dari irja amru murtakibil kabirah, yang lahir dari ya buayannya orang-orang Khawarij ini, irja dalam masalah iman. Ini pembahasan kita. Lahir irja dalam masalah iman. Nah, irja dalam masalah iman ini ada 3 macam. Ya. Yang pertama yang dikenal dengan murji'atul fuqaha. Anda mungkin pernah dengar istilah murji'ah fuqaha, yaitu kelompok yang menganggap bahwa amalan itu di luar iman, di luar dari pengertian iman. Jadi mereka menganggap bahwa amalan anggota badan itu cuman buah dari keimanan, bukan hakikat dari iman. Hanya buah saja. Ya. Kemudian mereka menganggap bahwa meninggalkan amalan itu tidak mencederai iman. Ya. Berbeda halnya dengan kalau meninggalkan keyakinan dan ucapan. Itu baru mencederai iman. Ya, nggak sah iman tanpa keyakinan dan ucapan. Tapi kalau amalan nggak apa-apa, tinggalkan. Artinya nggak sampai mencederainya. Nah, ini antum bisa lihat, ya, masih pada halaman yang yang kelima dan yang keenam. Ya. Hamad bin Abi Sulaiman bersama pengikutnya dari murji'ah fuqaha. Jadi alinea terakhir, halaman 5. Menganggap bahwa amalan di luar penamaan iman. Ya. Kemudian lengkap, ya, beberapa 2 baris, sehingga amalan soleh bagi mereka adalah buah dari keimanan. Ya. Kemudian lengkap lagi 2 baris, itu semua bukan karena amalan bagian dari hakikat iman dan penamaannya, melainkan karena amalan adalah buah keimanan. Hanya saja keimanan menurut mereka tidak cedera karena meninggalkannya. Berbeda dengan keyakinan dan ucapan, menurut mereka keimanan tidak sah tanpa keyakinan hati dan pengakuan lisan. Ini irja'nya murji'ah fuqaha. Ya. Nanti tatawur semakin parah. Ya. Nah, setelah murji'ah fuqaha ini, ya, muncul irja'nya Jahmiyah. Ini udah mulai ngeri. Ya, jadi dari bid'ah yang kecil mekar, megar, mengembang hingga membesar. Ya. Jahmiyah ini atba'
Jaham bin Safwan, pengikutnya Jaham bin Safwan. Ya. Nah, antum bisa lihat ya di halaman yang ke-7. Di situ disebutkan. Tumadharatil Jahmiyah atba'u Jahm bin Safwan wa indahum anna al-iman huwa al-ma'rifah. Itu aja dulu kesimpulannya. Kemudian muncul kelompok Jahmiyah, para pengikut Jahm bin Safwan, menurut mereka keimanan hanya ma'rifah, ma'rifatul qalb. Ente kenal Tuhan, ente beriman. Murji'ah fuqaha masih menganggap amalan buah dari iman. Tapi iman menurut mereka hanya ucapan dan keyakinan, amalan bukan bagian dari iman. Masih ada dua. Pada kalangan Jahmiyah berkurang lagi satu. Ucapan hilang. Tinggal apa? Tinggal keyakinan doang. Kemudian muncul kelompok Jahmiyah, para pengikut Jahm bin Safwan, menurut mereka keimanan adalah ma'rifah. Mereka menganggap barang siapa mengenal Allah berarti telah merealisasikan iman. Ya. Kemudian setelah Jahmiyah muncul irja'nya ahlul kalam. Ya, siapa ahlul kalam ini? Karramiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Ya, ini antum bisa lihat ya di halaman yang ke-7 juga. Kemudian lahirlah irja' ahlul kalam dari Karramiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Mereka menegaskan pada pengertian iman dengan arti yang menyerupai pendapat Jahmiyah, di mana pendapatnya ini berbeda jauh sekali dengan pendapat salaf. Nanti akan datang nih pembahasan tentang iman menurut mereka. Nah, terus apa selanjutnya? Ya, selanjutnya antum bisa lihat halaman 8 dan 9 yang tadi sudah disebutkan. Ya. Pada alinea yang terakhir. Ya. Hakada nasya'atil murji'ah wa tatawarat. Demikianlah sejarah kemunculan Murji'ah dan perkembangannya. Ya, dan masih saja firqah-firqah irja' berupaya menyebarkan kebidahannya dan menyuruh manusia kepadanya. Dan saat ini Murji'ah menampakkan penyimpangan mereka sambil menisbatkannya kepada salaf. Ya, di antara makar orang-orang Murji'ah yang mengaku salaf adalah 7 yang tadi disebutkan. 7 yang tadi sudah disebutkan. Apa aja? Ya, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan tidak kafir. Mengatakan bahwa amalan anggota badan bukan bagian dari iman. Atau dia bilang bagian dari iman, tapi hanya syarat sempurnanya iman. Ya. Mengklaim bahwa salaf telah ijma' ya, dalam persoalan orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan tidak kafir. Ya. Begitu juga memberi uzur ya dengan menyebut pelaku syirik akbar ya, penyembah kubur sebagai muslim ya, sekalipun orang tersebut telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya Quran, telah tahu ada Rasul namanya Muhammad. Ya. Nah, ini tadi telah disebutkan. Ya. Nah, ini uraian kita ya untuk sesi yang pertama ini. Baik, sebelum kita sambung, kalau ada pertanyaan saya persilahkan dulu, biar ada refresh. Boleh, langsung ya, apa yang kertas nggak boleh. Mau setuju boleh, mau nggak setuju nggak apa-apa. Ayo, kata lo ya Pak, ayo. Ini panjang banget kayak surat cinta ini.
Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Apakah syarat sah ataukah syarat sempurnanya iman? Tadi udah disebutin ya. Bahwa nggak boleh menyebut syarat, karena syarat itu di luar. Syarat sahnya sholat, toharoh itu di luar sholat, gitu kan? Maka amalan itu cukup kita bilang bagian dari iman atau rukun iman. Nanti akan ada bab khusus tentang persoalan ya talazum baina zahir wal batin. Ya, bahwa apa yang ada dalam dada itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Jadi nggak cukup Anda bilang saya beriman, kemudian Anda nggak buktikan dengan perbuatan. Anda harus datangkan perbuatan itu sehingga terkumpul 3 dalam keimanan Anda. Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu lisan Anda. Kemudian Anda meyakini kebenarannya, itu keyakinan Anda. Ya. Kemudian Anda amalkan konsekuensinya. Perintah dan larangan Anda kerjakan, larangan Anda tinggalkan. Ya. Terkumpul 3-tiganya ini semuanya adalah iman. Semuanya adalah iman. Iman ketika belum turun perintah sholat, cukup la ilaha illallah. Tapi ketika turun perintah sholat, maka sholat bagian dari iman, gitu ya. Ketika turun perintah puasa, puasa bagian dari iman, gitu. Nanti di akhir zaman orang nggak tahu kecuali la ilaha illallah aja, maka iman ketika itu cuma la ilaha illallah doang. Tapi apa yang nanti terjadi di akhir zaman nggak boleh ente terapkan sekarang. Ente bilang orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan dia beriman. Ya, padahal dia ya masih tahu bahwa ya banyak orang yang masih tahu tentang adanya sholat, ya, perintah sholat, dia tahu perintah puasa, dia tahu perintah zakat, perintah haji, tapi dia nggak mau mengamalkan. Beda dong gambarannya, nggak bisa dikiaskan ke situ. Ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang pernah berbuat syirik, sedangkan sekarang sudah taubat atau belum, kita tidak tahu. Tentunya dimaksud sini adalah syirik akbar dulu ya, karena kalau syirik asghar ya itu bisa dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau syirik akbar ya, dalam hal ini yang terang benderang seperti misalnya menyembah selain Allah, seperti menyembah kuburan ya, menyembah jin ya. Nah, ini syirik akbar yang terang namanya. Nah, tentunya orangnya musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Bagaimana muamalah dengan dia? Yang pertama, kita yakini dia telah kafir. Ya, keyakinan hati. Ya, karena ini standar. Kalau memang Anda tahu bahwa dia melakukan perbuatannya dan perbuatannya terang adalah kesyirikan kufuran yang ya jali. Ya, yang enggak ada ya keraguan padanya. Kemudian dia lakukan itu dengan sengaja tanpa paksaan. Beda kalau dia nggak sengaja ngigo gitu. Tapi kan nggak ada orang ngigo nyewa bus, pakai seragam, pergi ke petilasan, ada nggak? Makanya saya heran sebagian dai ada yang beralasan bahwa para penyembah kubur itu jahil. Kemudian mereka berdalil dengan kisah orang yang salah ucap. Antum tahu ya hadis orang yang salah ucap? Sebutkan dalam Riyadhus Shalihin tentang orang yang ya kembali menemukan tunggangannya setelah sebelumnya tunggangannya itu hilang di padang yang gersang. Saking girangnya dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia balik. Ya Allah, engkau adalah hamba, aku adalah Rabb. Salah dia dalam persoalan yang terang benderang itu. Tapi dalam kondisi ketika itu otaknya, kesadarannya tertutup. Ya orang ini pantas dimaafkan karena sabqul lisan. Ya, salah ucap. Tapi orang yang nyewa bus, ya, sewa seragam, ya, urunan konsumsi, kemudian pergi ke tempat-tempat kesyirikan, melakukan kesyirikan di sana. Dari mana bisa disamakan dengan orang yang salah ucap? Ini jelas bukan orang yang salah ucap. Ya, maka muamalah kita yang pertama kita yakini
bahwa dia telah kafir. Kalau dia menjadi imam, kita nggak bermakmum di belakang. Kalau dia menyembelih, kita tidak makan sembelihannya. Ya. Tapi wajib bagi kita untuk kita ajak dia kembali kepada Islam. Nah, persoalan pengajaknya ini berbeda-beda kondisinya. Ya, kalau dia orang yang bisa diajak dengan lemah lembut untuk kembali kepada Islam, ajak dengan lemah lembut. Kalau dia hanya bisa kembali dengan tindakan yang keras, maka ajak dia dengan tindakan yang keras. Seperti bapak kepada anaknya, pulang dari luar, dia bilang, "Beh, ya, maafin aneh, Beh, kenapa? Aneh pindah agama." Bapaknya marah nggak? Ya marah, jambak tuh anaknya, dijambak. Ya, sini lo tong katanya. Takut si anak, nggak jadi, Beh. Nah, berarti kan dengan cara yang keras berguna tuh, ya kan? Tapi kalau yang dengan cara keras nggak berguna dengan cara yang lemah lembut, maka tempuh jalan yang lembut. Gitu. Jadi lihat, masalah keras dan lembut itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita nggak tahu dia udah taubat atau belum, hukum asalnya belum. Karena yang Anda tahu bahwa dia itu melakukan syirik akbar. Kecuali datang kepada Anda berita yang shadiq, yang bisa dipercaya, oh si fulan tab, dia udah taubat, ya udah selesai. Ya. Apakah hukum meninggalkan sholat dikarenakan malas? Benarkah sudah masuk kafir? Ya, ini khilaf. Ya, yang saya tahu di kalangan ulama, ya, salaf dan khalaf. Adapun salaf beranggapan bahwa pelakunya kafir. Adapun jumhur mengatakan pelakunya, ya, dia masih beriman tapi ya fasik dengan sebab dosa besarnya. Ya, fasik dengan sebab dosa besarnya. Apakah ada orang selamat dari tauhid uluhiyah tapi salah dalam tauhid asma wa sifat? Apakah termasuk masih beriman? Tergantung dalam asma wa sifat yang mana dulu. Karena asma wa sifat nggak semuanya sama satu strata. Ada asma wa sifat yang nggak ada uzur, Anda nggak tahu. Allah Maha Besar. Nggak ada orang bilang saya nggak tahu Allah itu Maha Besar. Kecuali pasti dia kafir. Kenapa? Karena orang kafir aja, musyrikin Quraisy aja, ya, meyakini bahwa Allah itu Maha Besar. Masa sampean mengaku Muslim nggak tahu Allah Maha Besar? Maka sifat Allah, ya, Al-Azim, ya, bahwa Allah Al-Akbar yang Maha Besar, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, itu perkara-perkara yang nggak diterima alasan bodoh di situ. Tapi kalau sifat-sifat yang hanya diketahui oleh penuntut ilmu yang belajar, seperti turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, apa semua manusia tahu? Enggak semua manusia tahu. Kalau dia nggak tahu, ya dimaafkan. Ya, seperti juga, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala datang nanti di hari kiamat, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Ya, ini hanya orang-orang yang menuntut ilmu yang tahu. Ya, jadi persoalan-persoalan yang hanya diketahui sebagian dan nggak diketahui oleh yang lain, maka ini dimaafkan. Adapun persoalan-persoalan yang diketahui secara populer, seperti Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Maha Tinggi kemuliaannya, Maha Agung, ya, kedudukannya, Maha Berkuasa atas genap makhluknya, ini nggak ada alasan dia nggak tahu. Karena orang kafir aja mengagungkan Tuhan, masa Anda nggak mengagungkan Tuhan Anda? Nah, kalau Anda bilang Anda nggak tahu, ini disebabkan karena rusaknya, ya, iman Anda dalam dada. Kebanyakan baca buku filsafat, ya, iya, itu karena kebanyakan baca buku filsafat. Baik, ada lagi? Ya, Mbak. Oke, ya, ada ini dulu. Dengan apa? Kearifan lokal dibudidayakan. Ya. Sedekah bumi, karung saji,
Ya. Bagaimana kemudian implementasinya terhadap orang yang memberikan agama dan bagaimana kalau orang yang memberikan agama yang menjadi imam. Dan kita tahu soalnya. Ya, jadi persoalan ya melestarikan budaya. Kalau alasan melestarikan budaya itu menjadikan ya kesyirikan itu boleh dilakukan, ya tentu ya kesyirikan di zaman Nabi SAW itu akan tetap Nabi lestarikan, karena alasan musyrikin gak mau ikut seruan kepada tauhid waktu itu. Ketika diajak kepada tauhid saat itu oleh Nabi, alasannya melestarikan budaya. Dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati bapak moyang kami di atas satu ajaran dan kami cuma mau ikut ajaran bapak moyang kami. Jadi mereka nolak dakwah tauhid karena alasan melestarikan budaya. Tapi ya alasan itu nggak diterima oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan tauhid. Maka karena ya tidak ya bisa berjalan bersamaan dengan akidah seorang muslim, ya kita pun sebagai muslim kalau mau selamat harus nolak itu. Nah sekarang tinggal lihat apa yang dibilang ya budaya yang dilestarikan itu, apakah termasuk kesyirikan atau bukan? Ya, seperti misalnya batik bukan kesyirikan, boleh silakan. Ya, pakai belangkon boleh, keris asal nggak disembah ya boleh. Tapi kalau sedekah bumi, kalau larung saji, ini adalah ritual kesyirikan kepada Allah, syirik akbar. Maka wajib bagi seorang muslim menolak. Sekarang kalau pemerintah membuat regulasi, ya mereka objek dakwah, mereka juga harus didakwahi untuk ya jangan menghidupkan acara-acara yang bertentangan dengan Islam. Kalaupun mereka mau menghidupkan, kita sebagai umat muslim jangan ikut-ikutan. Itu aja. Insya Allah dengan dakwah yang benar, yang kontinu, ya kan mayoritasnya muslimin. Kalau nggak ada yang datang, kira-kira besok tahun depan diadain nggak? Nggak bakal diadain, karena nggak mendatangkan keuntungan. Pemerintah setempat itu urusannya cuma ujung-ujungnya duit. Kalau ada duitnya diadain, nggak ada duitnya nggak bakal diadain. Ya jadi itu. Ya, kemudian kalau seorang yang mengaku muslim musir tetap ya memaksakan kehendak ya untuk mengadakan atau menganggap bahwa perbuatan itu boleh jadi imam, maka kita nggak boleh bermakmum padanya. Ya, tapi tetap dinasehatin, tetap dikasih tahu. Ya, karena dia merupakan ya peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini memang agak aneh perasaan urusan larung saji sedekah bumi. Sekarang mereka bilang kita nggak motong kerbau, kerbaunya beli di pasar. Dia pikir kalau kerbau beli di pasar, terus itu kepala kerbau dia buang sia-sia ke laut, itu bukan peribadatan. Dia tetap peribadatan. Kemudian dia ngeles lagi, dia bilang ya kayak tiap tahun kita dapat rezeki dari laut, yang sekarang kita kasih makan laut, ikan-ikan di laut. Saya tanya, sejak kapan ikan di laut makan kepala kerbau? Ya kan? Jadi ini akal-akalan mereka. Kemudian kenapa di samping kepala kerbau ada jenang, ada kutang? Sejak kapan ikan makan kutang? Ya, jadi ini akal-akalan aja. Sebenarnya itu adalah kesyirikan, budaya yang harus kita tinggalkan. Insya Allah kalau kita mau berkah bukan dengan cara melakukan itu. Ya cukup dalam hal ini siapa yang ada dalam wilayah kita. Misalnya kita sebagai bapak peringatin anak, kita sebagai suami peringatkan istri, kita sebagai paman peringatkan keponakan, ajak orang-orang terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dulu.
Biiznillah kalau ini terus jalan, kagak laku, nggak datengin pendapatan daerah, nggak bakal diadain. Betul nggak? Itu aja sih sebenarnya. Tadi kata panitia 5 menit lah. Jadi udah 5 menit ya. Jadi kita istirahat dulu, insyaallah sisanya kita sambung ya setelah sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu untuk sesi ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sesi pertama nanti kita berakhir. Dilanjutkan dengan